pasarsedekah.com. Bagi sebagian orang, lampu merah adalah tempat yang membosankan. Di bawah terik matahari, kita harus menunggu lampu berubah menjadi hijau. Tapi di lampu merah ada yang menggantungkan hidupnya. Dari setiap detik menghabiskan waktu di perempatan. Dari sinilah sepasang suami istri ini bisa menghidupi keluarganya. Bahkan anaknya yang pertama dapat menempuh jenjang pendidikan di salah satu universitas di Kota Tangerang jurusan Ilmu Hukum. Alhamdulillah bisa meringankan gitu kan. Maksudnya kan adik-adiknya kan udah SMA kelas yang SMA kan 2 orang nih SMA semua, yang 1 SMP. Nah itu kan butuh LKS apa dia semua yang biaya sekarang. Nah saya sekarang ya paling kalau dia ada kekurangan, Pak, ini mau bayar SPP 1.200.000 bulan ini, tapi ini masih kurang 300, udah ntar aku tambahin deh. Tapi nunggu seminggu lagi, saya bilang itu, ngumpulin dulu, ya udah. Tapi janji Bapak ya, terima kasih. Jadi berjalan semua. Walaupun hanya menjadi pedagang asongan, Cahyono tak putus asa untuk menghidupi keluarganya. Di masa pandemi dan PPKM pun tak menjadikan hambatan baginya. Dengan terus percaya dan yakin, Cahyono menjalani hidupnya di jalanan. Ya kalau masalah penghasilan, saya kira sama aja ya. Yang penting niat kita, usaha kita lurus aja gitu ya. Kalau misalkan, ya walaupun misalkan nggak PPKM ya, kalau pikiran kita bengkok, atau galau atau apa, dagangan pengaruh loh Mas, nggak kurang-kurang lah. Tapi kalau pikirannya selalu dibawa ceria, semua itu ada aturan dari sana semua kok, diatur semua ya kan, nggak ngaruh Mas. Ya kadang-kadang ya untung bersih kadang-kadang bisa 50, kadang 60, kadang istri dapat 60, 70 gitu. Pokoknya untuk kebutuhan keluarga ya asal kita ini ya cukup aja gitu loh, ya kan. Kita pokoknya benar-benar menikmati gitu loh, menikmati dari hasil yang kita dapatkan gitu. Karena kan gini, intinya kalau kita nggak pandai-pandai bersyukur maka akan dilaknat ya kan, akan dilaknat sama Allah. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur lah. Kalau udah kata-kata bersyukur itu ada, berarti kan apa yang kita dapatkan walaupun kecil tapi cukup aja Mas. Saat momen lampu merah menyala, Cahyono dan Rosita sang istri secara sigap menjajakan barang dagangannya ke para pengendara di lampu merah di Jalan Veteran, Kota Tangerang. Kalau jualan saya itu khusus di lampu merah aja. Kadang-kadang kalau pas lagi saya nggak enak badan nih, ditenggerin di situ. Orang dari sana nanti udah manggil, kadang-kadang motor pada kesini karena udah kenal. Nah makanya kita itu kan sebenarnya orang dagang itu yang kita dagangin bukan barangnya Mas, tapi diri kita. Bagaimana kita tuh memberikan senyum sama orang. Begitu beli sekali pasti besok nyari lagi bagaimana bikin orang itu deh. Iya, gitu itu lagi. Dia yang kita jual diri kita. Makanya kalau dagang itu harus senyum sambil lem, nggak boleh cemberut atau apa. Auranya harus kebuka. Nah, besok lagi beli lagi. Kalau udah beli kita doain orang itu. Doanya bagaimana? Pak, bawa mobilnya hati-hati ya. Oh makasih ya Mas. Gitu. Besok beli lagi. Aman, Pak. Saat jam makan siang tiba, mereka bergegas pulang ke rumahnya yang sederhana, disambut oleh anaknya yang sedang menggoreng tempe untuk makan siang. Ya kadang dapat 50, kalau lagi rame 60. Ini bini sama, kalau lagi rame juga 60, kalau lagi sepi ya paling 50. Kumpul cepet gitu kan. Nah, cepet nanti kan ya ke pokoknya dapur, ke dapur nanti disimpan sekian gitu. Pokoknya harus dipaksa nyimpen. Tapi itu bersih Pak, Bu. 100. Ya 100 bersih. Kadang-kadang ya belum kadang-kadang. Tapi asal kita itu gini. Orang ya, ibaratnya gini, orang hidup itu dikasih berapapun masih kurang kalau nggak mensyukuri nikmat itu kan. Orang yang mensyukuri nikmat itu pasti cukup. Transmigrasi ke lampu nih. Kalau anunya di apa? Enggak, Bu. Iya, Mas, dari situ, dari atas. Ya, namanya juga begini, Mas.
sayur tahu, kadang telur, jeplok kadang telur. telur. Kalau ada yang misalkan kan pasar Anyar murah tuh 5.000 bisa 3 bungkus ya ke sana. Ya pokoknya dibagi-bagi itu lah. Dibagi-bagi. 100 itu. Ini nasi nggak ada lauknya, nggak ada duit, cuma tinggal 1.000. Gimana? Nah, ya udah dah. Itu masih ada minyak nggak? Masih ada minyak. Cabai ada. Nah, garam ada. Sasa nggak ada. Udah 1.000 itu buat beli sasa dan digoreng nih. Nanti udah makan bareng-bareng rame, bareng-bareng. Sering kayak gitu, Mas. Iya, alhamdulillah anak-anak gitu. Pengennya sih orang tua biar susah lah. Namanya orang tua pasti pengennya anak sukses. Gimana pun itu caranya. Tapi lurus. Itulah tadi saya bahu-membahu nyari di jalan. Yang penting halal. Kita bisa berbagi gitu. Walaupun kita juga suka dibagi, kita membagi lagi. Iya. Cahyono dan Rosita sama sekali tak merasa kekurangan. Bahkan mereka menyelipkan rasa bersyukurnya melalui kenceleng kemanusiaan milik ACT. Bagi Cahyono, kenceleng kemanusiaan adalah jalan untuk bersyukur dan membantu nasib orang yang jauh lebih sulit darinya. Kalau kepanasan tidurnya di bawah, di ubin dia. Ya pokoknya sehari kan mampunya 4.000, recehan. 500. Kalau pas 500 ya 500. Pokoknya tergantung penghasilan. Banyak orang yang membutuhkan. Misalnya nih kayak korban banjir. Bagaimana sih rasanya kalau misalkan rumah kebanjiran, kasur kebanjiran, beras nggak ada, dia pengen makan sampai anak kelaparan, nangis-nangis. Kalau itu terjadi sama keluarga saya bagaimana? Makanya saya itu sebenarnya gini loh, Mas. Kalau ada orang yang bisa memberikan sama orang lain, itu bukannya ngiri saya mah. Kenapa saya kok nggak bisa sih? Kapan sih ya bisa ya? Ada orang bagi-bagi besek nih pakai motor, dibagi-bagi. Itu orang kok bisa, aku kok nggak bisa sih? Gitu. Kapan ya mah kita mah ya? Terus orang bisa nyumbang ke masjid, aku kok nggak bisa? Ngiri lu sebenarnya saya mah. Ngirinya pengen ikut. Iya, pengen ikut. Kapan aku ya bisa beli semen kayak gitu? Iya, siapa sih? Terus ada orang korban emang nggak ngiri. Kapan ya saya bisa beli sapi kayak gitu ya? Bukan ngarep-ngarep dagingnya, bukan. Dagingnya doang. Kapan saya bisa ya? Jadi paling terakhir harapannya ini ke depan apa nih Pak Cahyono sama Ibu? Aku tak istirahat sambil PR yang masa lalu itu belum Bapak kerjakan, misalkan apa baca sholat 5 waktu mungkin masih ada yang bolong, atau puasa ada yang bolong, mungkin Bapak pengen fokus, pengen ditutup masa tuanya. Jadi PR masa lalu pengen ditutup, tapi dengan jalan ya mundur diri dulu dari lampu merah, tak fokus dulu untuk nutup PR itu gitu loh. Itu harapannya. Kalau Ibu ya pengennya itu tadi, anak-anak saya tuh supaya kedepannya tuh jangan sampai ngalamin seperti orang tuanya saat ini ya. Makanya saya semangat untuk menyekolahkan anak-anak, minta doa dari anak-anak supaya orang tuanya sehat. Jadi untuk sehari-hari bisa ketemu beras, 1 liter, 2 liter kan gitu.